Salam sejahtera, saya Natania Emaula David akan memaparkan materi mengenai model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada kegiatan inti, baik dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap menggunakan model 221, 222, ataupun 333, di dalam kegiatannya memerlukan keragaman model. Untuk itu, sebagai guru, sudah sepatutnya kita memahami mengenai model-model pembelajaran. Nah, yang akan saya jelaskan adalah model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses belajar arahan sendiri. Model ini merupakan model belajar mandiri dan dapat dilakukan baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Belajar mandiri artinya mencari dan mengolah informasi atas dorongan belajar dari dalam diri sendiri. Artinya, tidak menunggu tugas dari orang lain. Peran guru hanyalah sebagai pengarah dan memberi kemudahan dalam belajar. Guru bertugas untuk memelihara kelangsungan belajar. Model yang kedua ialah proses belajar melalui kerjasama. Proses belajar melalui kerjasama dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah olah pikir sejoli. Model ini memiliki ciri khusus, yaitu terdapatnya komunikasi banyak arah yang terjadi secara bertahap. Nah, pada model ini terdapat 4 tahapan. Tahap pertama dan tahap kedua mewadahi komunikasi satu arah antara guru dan peserta didik. Dalam tahap ini, guru memberikan pertanyaan dan meminta peserta didik untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian pada tahap ketiga, mewadahi komunikasi dua arah atau timbal balik antara dua orang dalam setiap kelompok, artinya secara berpasangan. Tahap keempat, mewadahi komunikasi banyak arah, yakni setiap pasang menyampaikan atau mengemukakan hasil diskusinya. Tujuan model ini adalah untuk membina kerjasama dan komunikasi. Peran guru dalam model ini ialah sebagai moderator, pengatur, manajer, dan pengelola dalam kelas. Yang kedua adalah olah pikir berebut. Model ini merupakan proses mengemukakan pendapat dengan rangsangan pertanyaan menyebar dan memiliki kemungkinan adanya banyak jawaban. Pada model ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah guru memberikan pertanyaan, dan yang kedua adalah peserta didik secara pribadi diminta untuk memikirkan jawabannya dan mengemukakan jawaban tersebut secara lisan. Tujuan dari model ini adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin peserta didik dalam mencari jawaban dari sebuah pertanyaan dan mengemukakan jawabannya. Guru hanya bertugas sebagai penanya, moderator, dan manajer di dalam kelas. Yang ketiga adalah konsultasi intrakelompok. Model ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan peserta didik untuk saling berbagi, kemudian membuat kesepakatan secara bersama mengenai sesuatu hal, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam bahasa mereka sendiri. Model ini biasa digunakan pada kelas tinggi, yakni kelas 4, kelas 5, ataupun kelas 6. Yang keempat ialah tutorial teman sebaya. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan untuk saling membantu antar teman sebaya. Dalam model ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah guru memilih peserta didik dengan tingkat kemampuan di atas rata-rata. Kemudian yang kedua, peserta didik diberi tugas untuk membantu teman sebayanya. Yang ketiga, guru memantau proses saling membantu. Dan yang keempat adalah guru memberikan penguatan terhadap kedua belah pihak. Yang kelima ialah tutorial lintas kelas. Sama halnya dengan tutorial teman sebaya, hanya saja menggunakan lintas kelas. Nah, guru memilih
peserta didik dengan tingkat kelas yang lebih tinggi untuk membantu peserta didik dengan tingkat kelas yang lebih rendah. Misalnya, peserta didik kelas 6 membantu peserta didik kelas 5 atau kelas 4. Yang keenam ialah diskusi meja bundar. Model ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mengemukakan ide atau pendapat secara tertulis melalui kerjasama dalam kelompok. Nah, sebenarnya model ini hampir sama dengan model olah pikir berebutan, hanya saja pada olah pikir berebutan mengemukakan pendapat secara lisan. Pada model ini terdapat 3 tahapan. Tahap pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tahap kedua, guru memberikan pertanyaan. Dan tahapan ketiga, setiap peserta didik dalam kelompok mengemukakan pendapatnya secara tertulis. Model ketujuh ialah tugas, diskusi, resitasi. Sebenarnya model ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan juga diskusi. Tujuan dari model ini ialah untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik melalui kerjasama. Nah, pada model ini terdapat 3 tahapan. Tahapan pertama, guru memberikan tugas. Tahapan kedua, berdiskusi. Dan tahapan ketiga ialah pelaporan hasil diskusi. Model ini cocok dikembangkan untuk kelas 4 ke atas atau kelas tinggi. Guru dalam model ini hanya berperan sebagai narasumber dan juga manajer di dalam kelas. Yang ke-8 ialah aktivitas tugas tertutup dan yang ke-9 ialah aktivitas tugas terbuka. Pada dasarnya, kedua model ini tidak memiliki tahapan-tahapan khusus karena hanya mengikuti prosedur pemberian tugas. Yang membedakan dari kedua model ini ialah sifat tugas tersebut, di mana aktivitas tugas tertutup hanya menginginkan satu jawaban saja, sedangkan aktivitas tugas terbuka menginginkan beraneka ragam jawaban. Tujuan dari model ini ialah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kognitif serta keterampilan mengemukakan pendapat atau berkomunikasi melalui tertulis. Pada tahap ini, guru hanya berperan sebagai narasumber dan juga manajer di dalam kelas. Model ini biasa digunakan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, ataupun 6. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bahwa tidak semua model dapat kita terapkan secara efektif dan efisien. Untuk itu, kita perlu pandai-pandai melihat situasi, kondisi, serta tujuan yang ingin kita capai dalam menerapkan model-model interaksi khususnya dalam pembelajaran kelas rangkap. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kesalahan dalam pemahaman yang saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan benar-benar boleh bermanfaat bagi kita semua. Saya Natania Emoela David. Terima kasih dan salam sejahtera.